Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit bagikan apa sih ciri-ciri dan bagaimana solusinya apabila channel kita itu sedang terdeteksi spam yang mengakibatkan di saat kita upload video kita itu sulit mendapatkan rekomendasi ya. Sudah pasti mengakibatkan juga viewer mentok ya. Ciri-ciri pertama apabila kita buka aplikasi YouTube Studio ya. Di sini saya langsung masuk ke aplikasi YouTube Studio, dan di aplikasi YouTube Studio kita masuk di bagian analitik di bawah ya. Di bagian analitik kita bisa melihat pertama audien. Audien di saat kita membuka audien atau penonton ya. Di sini kita akan diarahkan ke bagian bawah nih. Jenis perangkat yang mutar video kita itu bisa ketahuan di sini ya. Jenis perangkat apa sih yang memutar konten kita ya? Kalau kita menggunakan perangkatnya sudah jelas-jelas seperti seluler atau HP, itu biasanya peringkat nomor satu itu adalah seluler ya. Itu hal yang wajar ya, karena biasanya kita membuka aplikasi YouTube itu lewat HP ya. Nah, apabila di paling atas itu paling tinggi ya, paling tinggi itu komputer. Itu komputer. Ini kan ada 4 ya. Ada seluler, ada komputer, ada TV, dan juga ada tablet ya. Tablet mungkin nggak beda jauh dengan HP ya kalau tablet, tapi jarang-jarang ya untuk saat ini. Nah, apabila seluler di paling atas itu hal yang wajar, karena kita semua membuka aplikasi YouTube atau menonton YouTube pakai handphone ya. Tapi apabila di paling atas munculnya itu komputer dan sangat tinggi ya, penontonnya itu ditonton dari penelusuran komputer. Jadi yang nonton video kita itu kebanyakan komputer. Nah, itu bisa jadi ya, mungkin akan dianggap spam. Karena mungkin kebanyakan yang pakai komputer itu mereka menggunakan sistem cloning ya. Sistem cloning itu dari perangkat yang sama tetapi menggunakan beberapa akun lewat satu perangkat itu bisa ya. Jadi apabila di paling atas itu muncul komputer, itu bisa jadi kita harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati yang mungkin sedang mengejar dolar atau sedang mengejar viewer. Kalau kita di sini ada komputer di paling atas ya, ini kan yang paling atas HP atau seluler, tapi kalau komputer ini di paling atas kita harus waspada, sedang channel kita itu sedang terkena spam ya. Mau tidak mau kita harus berhenti dulu apabila kita selalu menonton lewat komputer menggunakan sistem cloning ya. Nah, ini yang pertama ciri-cirinya. Lalu yang kedua, kalau kita masuk di bagian konten, nah di bagian konten kita pilih konten. Di bagian konten itu sudah jelas-jelas kalau kita bisa melihat di paling bawah cara penonton menemukan video kita. Kalau kita pijit semua, nah apabila penelusuran YouTube atau halaman channel rekomendasi video itu memang bagus ya. Nah, tapi apabila di paling atas itu muncul eksternal, ataupun eksternal itu ada di posisi kedua, itu ya jelas-jelas channel kita itu memang sedang terdeteksi spam. Karena fitur eksternal atau fitur playlist juga itu akan mempengaruhi channel kita terdeteksi spam. Jadi kita bisa melihat apabila ada fitur eksternal ataupun playlist di paling atas, tentunya kita harus waspada ya. Channel kita takutnya yang mungkin sudah dimonetisasi bisa jadi terkena dismonetisasi traffic invalid click ya. Bukan hanya spam, tapi justru channel kita itu terkena traffic invalid click karena ditonton lewat penonton-penonton yang mungkin betul-betul dianggap spam oleh pihak YouTube karena fitur eksternal dan juga playlist. Video kita diputar secara terus-menerus lewat playlist ya. Apabila kita menggunakan perangkat yang sama, walaupun perangkatnya berbeda, tapi satu jaringan ya, satu jaringan
itu tetap akan dianggap spam ya. Ini buat yang mungkin apabila di paling atas ini muncul fitur eksternal dan juga fitur playlist ya, harus kita perhatikan mau tidak mau bagaimana caranya kita videonya itu bisa ditonton dari penelusuran YouTube ataupun di bagian rekomendasi video. Nah, kalau sering menonton lewat playlist, mohon maaf, berhenti dulu biar playlist ini pindah ke bawah ya, pindah ke bawah apabila yang saat ini mungkin ada di paling atas fitur playlist atau fitur eksternalnya ya. Ya, untuk mengatasinya ya mau tidak mau kita sering upload konten, tetapi kita berhenti jangan nonton video kita lewat playlist ataupun menonton video kita lewat perangkat-perangkat yang mungkin dianggap oleh pihak YouTube itu dianggap spam ya. Ini untuk mengatasi apabila channel kita sedang terdeteksi spam. Bukan hanya ini saja ya, bukan hanya ini saja. Ini kan dua ya, video kita ditonton dari halaman channel, halaman eksternal dan playlist, dan juga yang tadi itu video kita ditonton menggunakan komputer. Bukan hanya masalah itu saja, apabila ternyata di video-video kita itu banyak komentar-komentar yang betul-betul tidak sesuai dengan isi konten kita. Apabila video kita di saat diupload tetapi di komentar tersebut memang tidak sesuai dengan isi kontennya, komentarnya itu seperti saling mengajak, ataupun di komentar tersebut ya mungkin ngajak saling subscribe atau saling tukar view ataupun mengirimkan link untuk mengunjungi channelnya, itu dianggap spam juga ya. Mau tidak mau ya kita harus tinjau komentar-komentar yang mungkin menurut kita spam ya. Menurut kita spam kan di sini kita sudah jelaskan ada ditahan untuk ditinjau. Kalau komentar muncul ditahan untuk ditinjau, itu bisa jadi dianggap YouTube itu memang komentarnya itu spam ya. Mau tidak mau kita cek apakah layak untuk kita munculkan di video kita atau tidak ya. Kalau memang banyak yang ini nih, mungkin bisa jadi ya. Nah, seperti ini kan ada yang nyawel tapi masuknya ke spam, bukan spam sebetulnya ini ya. Tapi ini belum kita setujui karena YouTube menganggap ini. Jadi kita harus setujui dulu nih, kita centang lalu kita setujui ya. Nah, ini akan hilang dari komentar yang dianggap ditinjau oleh pihak YouTube. Dan bukan hanya itu yang menyebabkan channel kita terdeteksi spam. Apabila nih ada sahabat-sahabat kita menonton video kita, ini jangan sampai terjadi ya. Walaupun kita ditonton sama kawan kita, tapi kalau video kita ditonton hanya misalkan hanya hitungan seperti ini nih, kita geser-geser, kita geser, lalu kita pindah ke video lain, lalu kita nonton lagi video ini, itu akan dianggap spam. Jadi jangan dianggap sepele ya. Apabila kita menonton video-video kita ingin cepat-cepat durasinya, kita bisa kita di skip, itu akan mempengaruhi channel kita akan terdeteksi spam. Bukan hanya si pemilik channel, tapi channel kita juga, terutama yang mungkin sudah skip ataupun sudah berkomentar tidak sesuai dengan isi kontennya. Sudah jelas channel kita kan sudah ada di kolom komentar tersebut, dan channel kita mempunyai konten itu dianggap komentarnya spam, dan channel kita juga akan terkena spam. Jadi usahakan hindari hal-hal seperti itu ya. Terutama yang mungkin ada teman yang tidak suka sama kita, itu harus berhati-hati karena dari sini juga akan menghentikan sistem rekomendasi di video kita. Apabila video kita ditonton secara terus-menerus tetapi di skip ya, di skip pindah ke video lain, kita nonton lagi video kita tonton, itu memang viewer masuk ya, dalam hitungan menit itu viewer masuk, tapi tidak lama kemudian akan hilang
dan video tersebut rusak, rekomendasinya juga tidak akan meningkat lagi ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Jadi yang pertama, untuk mengatasi spam, tentukan kita tahu dulu apakah video kita itu ditonton dari seluler atau komputer. Kalau memang komputer, ya mau tidak mau kita berhenti dulu dan kita usahakan cari penonton yang betul-betul alami. Dan untuk penonton yang mungkin ditonton dari fitur playlist ataupun fitur eksternal, mau tidak mau kita perbanyak konten dan harus memperbaiki metadata di video kita biar video kita bisa ditemukan dari penelusuran dan juga rekomendasi. Dan yang ketiga, untuk masalah komentar, bersihkan komentar-komentar yang dianggap spam, dan kalau memang tidak spam kita setujui biar muncul di video kita banyak yang komentar, itu akan bagus. Nah, dan yang keempat, tentunya kita jangan sampai menonton video kita ataupun menonton video kita di skip, lalu kita nonton video lain, kita pindah lagi nonton video kita di skip. Itu akan merugikan channel kita dan juga channel kawan kita. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.